Hai The Brits, welcome back to ICC online service kita sore hari ini. Wow, good to see you again di ibadah online kita hari ini. So, berapa banyak yang siap untuk memulai ibadah kita sore hari ini? Woo! So, sebelumnya mari kita siapkan catatan kita hari ini, karena saya percaya ada firman Tuhan yang luar biasa banget yang buat kita banget secara personal. Dan jangan lupa juga untuk kita siapkan hati kita, because this is the day that the Lord has made. Let us pray. Kami bersyukur bahkan bersuka cita Tuhan buat sore hari ini yang luar biasa, karena Tuhan udah menjadikan hari ini spesial untuk kami boleh mendapatkan, untuk kami boleh terhubung kembali dengan Tuhan kami yang besar. Berkati setiap hati yang hari ini akan mengikuti ibadah online. Kami memberikan yang terbaik, atensi yang terbaik, fokus yang terbaik, bahkan semangat kami hanya untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Enjoy the service, The Brits. Church, mari kita memuji Tuhan hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Mari bersuka cita memuji Dia. Come on, let's praise Him. Come on. Sing. Your love is devoted like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. Your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon. With mercy for today, faithful you have been, faithful you will be. You pledge yourself to me, and it's why I sing. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Oh, mari nyanyikan dengan hatimu. Come on. You father the orphan, your kindness makes us whole, and you shoulder our weakness, and your strength becomes our own. You making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. From you will have your bride, free of all her guilt and rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I sing. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. You will be praised, you will be praised, with angels and saints we
with angels and saints we sing, worthy are you, Lord. You will be praised. Come on, you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. You will be praised. You will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. And it's why I sing, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips. Come on, sing, your praise will be, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Oh, yeah. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami mau terus memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Bapa kami. Kami mengucap syukur, kami dilayakkan untuk bisa memanggil-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Yes Jesus, mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan hari ini. Church, mari menyembah Tuhan hari ini. Yes, thank you Lord Jesus. Thank you Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku
kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Oh, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukan ku, Kau cukup bagiku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, oh. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau ada bagiku. Kau Bapa yang setia. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menaikkan pujian sembah kami Tuhan, karena it's a privilege for us Lord untuk bisa memanggil Engkau Bapa. Yes. Mari mengingat kebaikan Bapa, mengingat kasih-Nya, mengingat kasih karunia-Nya. Mari sekali lagi nyanyikan dengan hatimu. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, oh. Yes God, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa memanggil Engkau Bapa, kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu nyata bagi kami Tuhan, karena kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Yes God, kami menyerahkan puji sembah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Yes, amen. What a powerful presence of God. Bridge Teens, siapa yang terberkati dengan pelayanan tim Praise and Worship tadi? Terberkati kan pastinya. Thank you tim PW. Tapi gak cuma tim PW aja loh yang melayani Tuhan di ibadah kali ini. Ada juga volunteers lainnya seperti tim produksi yang ada di balik layar. Juga ada tim Asyir dan Hello Team yang bahkan melayani kita secara online dan live. So, gak ada salahnya dong kita bilang thank you volunteers. Nah, sekarang yang gak kalah penting dan yang kita doakan tiap hari, aku mau sambut teman-teman yang baru join pertama kali di ibadah kita.
Welcome home. Glad to see you here guys. Abis ibadah ini, kalian bisa ke easychurch.online, lalu ke bagian newcomers lounge, karena kita mau mengenal kalian lebih lagi. Nah, ada beberapa pengumuman yang bakal aku kasih buat kalian. Yang pertama, ada Kingmaker Academy Conference dengan tema Time Management with Felixandro Ruby, Sabtu 18 September 2021 jam 7 via Zoom. Nah, kalian bisa daftar di easychurch.online atau di www.kingmaker.co.id. Yang kedua ada Engage Class Minggu 26 September 2021 jam 2 WIB via Zoom. Daftar ke easychurch.online juga ya guys. Dan sekarang it's offering time teman-teman. Minggu ini kita lagi bahas satu kata, yaitu attitude. Attitude ini berhubungan dengan ambulans ya guys ya. Kan attitude. Ya garing ya. Oke, serius. Attitude atau sikap adalah satu hal yang penting dalam hidup kita. Dan tentunya attitude atau sikap juga adalah hal yang penting dalam memberi teman-teman. Kita semua di sini tahu ya, bahwa kita memberi sebagai salah satu wujud kasih kita sama Tuhan. Kita memberi karena kita mengucap syukur atas berkatnya Tuhan juga. Nah, sikap apa sih yang seharusnya kita tunjukin ketika kita mau memberi sama pribadi yang kita sayangi? Nah, aku punya cerita nih teman-teman. Jadi dulu waktu SMP biasalah ya, mulai suka gitu sama cewek. Nah, karena aku suka sama si cewek itu dan beberapa hari kemudian dia mau ultah, aku mulai cari nih hadiah apa yang cocok buat dia. Ngabisin banyak waktu buat cari hadiah yang terbaik. Namanya juga cinta ya guys ya, walaupun kisah cintanya berujung pahit. Dan waktu aku ngasih hadiahnya juga aku ngasih dengan sikap yang sukacita dan nggak menggerutu gitu ya, nggak menggerutu gitu ya, yang nih buat lu nyusahin aja gitu, nggak gitu ya, tapi ini hadiahnya buat kamu gitu misalnya. Anyway, dalam persembahan, mari punya sikap atau attitude yang baik dalam persembahan. Nah, kita belajar dari kisah ini yuk. Kejadian 4 ayat 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, dari ayat tadi kita bisa lihat ya, yang satu memberikan sebagian dari hasil tanah, yang satu lagi memberikan bagian terbaik anak sulung kambing dombanya. Lihat perbedaannya ya. Habel mempersembahkan sesuatu dengan sikap yang baik. Kelihatan dari sikap yang gak cuma mempersembahkan kambing dombanya secara asal-asalan, tapi bahkan dia memilih bagian terbaiknya untuk dipersembahkan. Habel tahu dia lagi memberi sama Tuhan yang luar biasa. Teens, mari mempunyai sikap hati seperti Habel yang gak asal-asalan dalam memberi, termasuk dalam memberi perpuluhan dan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik sama Tuhan. Coba deh tanya sama diri kita sendiri sekarang, siapa Tuhan buat kita? Apakah seperti Habel yang melihat Tuhan itu pribadi yang kita sayang banget, gak ada duanya? Jangan sampai sikap kita dalam memberi sama Tuhan itu kalah sama kita sikap mau beli boba, beli Diamond Mobile Legends, top up UC buat PUBG gitu ya. Mari kasih yang terbaik sama Tuhan. So Bristins, mari memberi dengan sikap hati yang gak asal-asalan. Tapi mari beri bagian yang terbaik untuk Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Terbaik bukan bicara soal nominal, tapi bicara soal sikap dan hati kita dalam memberi. Sebelum memberi, let's pray. Tuhan, thank you banget untuk kesempatannya hari ini kita bisa memberi lagi. Kita mau mewujudkan rasa kasih kita, rasa syukur kita atas berkat-berkatnya Tuhan. Berdoa biar persembahan kita harum di mata Tuhan, bisa diterima sama Tuhan. Biar persembahan yang dikelola juga bisa dikelola dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, selamat memberi dengan sikap yang baik dan hati yang penuh sukacita ya guys. Kalian bisa memberi persembahan dan perpuluhan kalian via transfer ke rekening ECC yang ada di layar kalian. Dan kalian juga bisa scan QR Code untuk OVO, Dana, dan GoPay. Siapa yang siap buat satu ini? Kita akan dengerin sesuatu yang luar biasa dari orang yang luar biasa. Beliau adalah bapak buat generasi, of course. So, jangan lupa dicatat karena pasti ini luar biasa banget. Say yes, say amen, oke? So please welcome our Big Daddy Pastor Nala Widya. Woo!
Halo Church, wow, senang sekali boleh berjumpa kembali. Dan dalam minggu ini saya bersyukur dalam keadaan sehat luar biasa. Yes, mungkin banyak di antara saudara udah mendengar bahwa saya kemarin sempat mengalami kejadian yang unik, buat saya unik ya. Karena kemarin bulan lalu, sepanjang bulan Agustus, akhirnya saya berada di Amerika. 2 minggu tugas pelayanan, tetapi kemudian sisanya adalah saya harus isolasi mandiri. Iya, jadi saya masih ingat ketika saya baru mendarat di Amerika, ada di ibadah minggu itu ada satu orang yang bertemu dengan saya dan berkata begini, wah, Pastor Nala ada di sini. Pastor, sampai kapan akan ada di Amerika? Saya bilang, ya saya di sini hanya untuk 2 minggu. Wah, jangan. Tinggal aja di sini, ya, diam dulu di sini. Jangan kembali ke Indonesia, sebab di Indonesia bahaya. COVID-nya mengerikan. Oh, oke. Ya, jadi saya nggak mungkin untuk tinggal lebih lama di Amerika. Dia bilang, saya udah beberapa bulan di sini nggak berani pulang ke Indonesia. Oh, oke, ya saya sih harus pulang ya. Kalau nggak gimana dengan semua yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi saya pikir-pikir, iya ya, rupanya gawat banget ya di mata orang mengenai COVID di Indonesia ini. Oke, setelah lewat 2 minggu, saya mau pulang. Dan persyaratan untuk pulang naik pesawat adalah harus di PCR. Dan ketika saya di PCR dan hasilnya keluar, saya dinyatakan positif COVID. Saya kaget juga. Jadi saya teringat peristiwa itu. 2 tahun, hampir 2 tahun pandemi di Indonesia. Saya berdiri tegak dari tahun 2020 sampai 2021 tidak pernah sekalipun dinyatakan positif COVID. Tapi justru di negara yang orang pikir itu aman, bersih, sehat, semuanya taat aturan, semuanya segala sesuatunya sudah lebih maju, di situ saya kena COVID. Ya, dinyatakan positif COVID. Jadi buat saya, ya memang ini bukan soal gimana kita, lingkungan kita ya, tapi memang hidup mati di tangan Tuhan. Ya saya juga jadi belajar, iya kalau Tuhan mau ajar sesuatu, ya oke, saya harus belajar sesuatu di sini, go ahead. Yes, so jadi akhirnya saya dan istri menunda kepulangan karena kita harus isolasi, khususnya saya yang isolasi. Ya selama 2 minggu, ya dan akhirnya tiba kembali di Indonesia, tentu setelah lewat tes PCR lagi dan dinyatakan negatif dan sebagainya. By the way, saya COVID tuh hanya merasa seperti flu, ya 4 hari, dan hari kelima hidung sudah tidak tersumbat lagi, batuk-batuk hilang, kalau malam biasanya suka meriang, sekarang enggak, dan hari kelima saya coba untuk tes rapid dan ternyata negatif, ya, dan hari ke-10 di rapid lagi negatif, hari ke-14 mau pulang di PCR negatif. Ya, jadi ya tapi saya belajar banyak dari hal ini dan selama diam bersama dengan istri 14 hari tambah, lalu sampai di Indonesia tambah 7 hari lagi. Ya di karantina di Indonesia ada banyak hal saya bisa belajar. Oke. Ya, jadi bersyukur kalau saudara hari ini sehat. Ya, bilang kiri kanannya terima kasih Tuhan kalau hari ini sehat. Dan ini juga membuktikan bahwa kalau sudah divaksin kena COVID ringan sekali, sangat ringan. Ya gejalanya sangat ringan. Dan puji Tuhan itu yang saya alami, Ya, jadi yang belum divaksin, ayo cepat vaksin. Oke, nah hari ini saya mau share dengan satu judul The Truth About Passion. Ya, The Truth About Passion. Kenapa kita penting untuk bicara ini? Karena hal yang pertama, anak-anak muda sering berkata begini, ayo ikuti aja passionmu, atau bekerjalah sesuai dengan passion. Apa sih passion? Ya, atau come on, apa yang sedang menjadi passionmu hari ini kejar, ya itu. Iya, oke. Tanpa kita tahu passion itu apa, mari kita lihat passion. Kalau kita lihat
terjemahan bebasnya itu bisa bicara mengenai antusiasme, atau strong love, ya, cinta yang kuat, atau affection, rasa sayang. Itulah passion. Ada. Nah, jadi seseorang tuh tidak dapat maju bergerak tanpa digerakkan oleh passion. Yesus dapat memikul salib di Via Dolorosa karena Yesus memiliki passion. Makanya ada film dengan judul The Passion of Christ. Ya. Karena di sisi lain passion itu juga bicara mengenai menanggung beban. Ya. Kalau orang yang antusias, dia akan siap dan kuat menanggung beban. Oke. Di passion itu juga berarti tahan menderita. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, Tuhan Yesus menahan semua penderitaan yang harus dia lalui di jalan salib. Sampai dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia tahan dalam penderitaan. Dan luar biasanya, passion juga bicara mengenai daya tahan. Orang yang memiliki passion, dia punya yang namanya daya tahan. Jadi kalau kita lihat hari ini orang yang punya passion, dia punya daya tahan. Jadi bukan sekedar, oh ya saya berhenti kerja karena ini bukan passion saya. Oh kalau ini memang, terus apa cirinya kalau itu passion kamu? Kamu punya daya tahan di situ. Ada daya tahan di situ. Oke. Saya dulu saya mantan atlet balap sepeda. Sampai hari ini olahraga sepeda masih menjadi olahraga saya. Dan saya membina satu komunitas bersepeda dengan anggota hampir 60 orang ya hari ini. Jadi apa yang saya lihat dalam diri saya, kalau saya punya passion dalam hal bersepeda misalnya, maka saya punya yang namanya daya tahan. Saya juga kuat menderita di situ. Bersepeda ratusan kilo, panas, hujan, kadang-kadang kehausan, belum kelaparan. Tahan, kenapa? Itu passion. Orang yang punya passion, dia akan terlihat di sini. Nah, mari kita lihat bahwa itu yang dimiliki oleh Yesus. Lalu bagaimana kita ini bisa punya passion seperti Yesus? Oke. Passion yang dimiliki Yesus itu lahir dari hubungan Yesus dengan Bapa di surga. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Passionate heart itu lahir dari relationship. Passionate heart itu lahir dari relationship. Dalam membangun hubungan akan muncul yang namanya, akan terjadi proses transfer DNA. Jadi kalau kita bangun hubungan akan terjadi yang namanya proses transfer DNA. Bahwa kalau kita udah punya DNA-nya, akhirnya mulai lahir culture-nya. Nah, ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun hubungan, dan hubungan yang terbangun, ini akan mentransferkan passion-nya kita. Ya, kasihnya kita, antusiasmenya kita, juga bahkan kekuatan kita dalam menanggung penderitaan, daya tahan itu juga ikut diimpartasikan dalam bahasa hari ini. Oke. Bapak yang dekat sama anak, maka anaknya pun akan mewarisi itu ya, dari bapaknya. Oke. Dan ini yang menjadi sasaran saya, target saya dengan anak saya jasmani dan juga dengan anak-anak rohani saya dan orang-orang yang bersama saya, supaya mereka juga bisa terimpartasi passion yang sama. Nah, sama kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang kuat, maka impartasinya juga datang dari Tuhan, sehingga kita punya passionate heart yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dari sebuah testimoni ya, dari satu orang staff di ICC yang namanya Gilang. Nah, dia nggak pernah menganggap dirinya seorang full timer, karena buat dia bekerja atau melayani di gereja El Shaddai di ICC Church
itu bukan full timer, tapi dia sebut itu sebagai lifetimer. Kenapa? Karena ada banyak hal dia buat bukan karena perintah, bukan karena adanya order, ya, suruhan, tapi karena memang ini sudah menjadi budaya dia, kultur dia, dan ini menjadi passionnya dia. Coba lihat sebentar testimoni dari Gilang. Halo, nama saya Gilang. Saya dari Departemen Kreatif di ICC. Umur saya 34 tahun. Di ICC sebenarnya udah dari tahun 98, waktu itu kelas 6 SD. Kalau di ICC melayani mungkin 1-2 tahun setelah datang ke ICC, ya mungkin sekitar tahun 99 atau tahun 2000. Ya saat itu pelayanan di Usher, terus mulai belajar musik juga, jadi ikut tim musik, sampai akhirnya ketemu Kabrian di tahun 2005. Itu mulai masuk di tim desain. Suka duka pelayanan itu sebenarnya kayak koin kali ya, selalu nempel gitu, suka sama dukanya. Kalau sukanya itu pasti buat saya pribadi sih men-stretch kapasitas saya. Jadi kalau dilihat ke belakang mungkin saya nggak akan nyangka, oh saya bisa juga ya melakukan hal-hal itu gitu. Juga sukanya adalah bisa ketemu orang-orang baru. Mungkin kalau saya nggak pelayanan, saya bakal bergaul sama orang-orang yang ya itu aja lah. Ya, cuman karena ikut pelayanan, saya jadi bisa mengenal berbagai macam orang gitu. Orang yang suka bikin kopi, orang yang di Usher, orang di tim musik juga. Dukanya juga menyertai juga. Karena di stres itu nggak enak, pastinya itu jadi dukanya juga. Karena saya di stres dan posisinya dipercaya, ya saya harus melakukan itu gitu. Tapi ya di balik duka itu kalau saya lihat, saya berkembang jadi orang yang mungkin saya nggak akan nyangka saya hari ini gitu. Oke, kalau value yang dirasain sampai hari ini adalah penerimaan dan kekeluargaan. Karena di sisi saya rasa kuat banget penerimaannya, orang berbagai macam background, berbagai macam masalah, berbagai macam ya masa lalu yang kurang baik, tapi selalu diterima. Banyak hal dari leaders yang mikirin kita juga, terutama saya, bukan hanya masalah pekerjaan ataupun value-value hidup, tapi keseluruhan lah kehidupan. Makanya di sisi ini, karena kekeluargaannya kita kuat, apapun yang kita lakukan, itu kita melakukan untuk keluarga kita sendiri. Bukan karena disuruh atau tugas, cuman karena ya rumah kita butuh. Ya karena rumah kita butuh, ya kita kasih. Balik lagi kalau dari value, lebih ke lifetimer kali ya. Kalau full timer mungkin dihitung 40 jam kerja. Tapi lifetimer itu lebih, ya balik lagi kita adalah keluarga gitu. Jam berapapun, berapa lama pun waktunya yang harus dihabiskan, ya saya siap gitu. Oke. Luar biasa kalau kita lihat. Orang yang passionate itu nggak perlu perintah. Bahkan dia punya banyak inisiatif untuk dia kerjakan. Itulah yang terjadi dengan Gilang. Waktu saya kemarin di Amerika, di sebuah kota di Boston. Boston itu kota pelajar di Amerika. Nah, saya bertemu dengan seorang pemimpin gereja yang sedang mengantar anaknya bersekolah di Amerika. Ya. Dan satu pagi saya breakfast dengan beliau dan istrinya. Kita ngobrol mengenai pelayanan, mengenai anak-anak. Lalu kemudian dia bilang, saya pamit dulu nih. Sebab saya ada acara lagi. Saya tanya, acara apa? Iya, jadi hari ini saya minta anak saya kumpulin temen-temennya yang siswa baru juga. Yang juga ada orang tuanya. Untuk yuk kita ketemu sama-sama. Jadi dia kumpulkan siswa-siswa baru yang sama-sama baru mendaftar. Dia suruh anaknya cari teman-teman di situ. Kumpulin hari ini, yuk kita ketemu, makan siang bersama, kita ngobrol. Ya, jadi dari situ mereka bisa bertemu, berkenalan, dan kemudian mulai membangun komunitas.
Saya cuma pikir begini ya. Dia pemimpin gereja. Gerejanya adanya di Jakarta. Tapi dimanapun dia ada, passion dia akan jiwa-jiwa. Akan mencari jiwa dan kumpulin jiwa. Itu gak pernah berhenti. Gak ada yang suruh dia. Gak ada yang perintahkan dia kumpulin orang. Gak ada yang memotivasi dia, tapi dari dalam itu muncul, dia punya inisiatif sendiri untuk lakukan itu. Itulah yang namanya passion. Itulah yang namanya passion. Nah, jadi saudara, gimana caranya supaya kita bisa punya kehidupan yang passionate begini? Ya. Dimulai dengan love God passionately. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan antusias, ya, atau passionately ini. Matius 22 ayat 37 berkata begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, kamu mesti mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Nah, ini semua kita tahu, kasih Tuhan dengan segenap hati. Nah, tapi nggak berhenti di hati, dengan segenap jiwa, emosi juga, ada emosinya juga, dan dengan segenap akal budi. Jadi ini yang disebut mengasihi Tuhan dengan antusias, passionately, ya, love God passionately. Nah, ini bisa terjadi kalau kita mengenal siapa Yesus, kenal siapa Yesus, bukan sekedar oh ya tahu, nah, tapi benar tahu dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang selalu tepat waktu. Dia dan terlebih lagi dia Tuhan yang mengasihi kita lebih daripada siapapun di bumi ini. Mengenal dia itu yang membuat kita bisa benar ya. Sehingga akhirnya saya belajar dalam hidup saya kenal siapa Yesus. Dan itu membuat saya mengasihi dia dengan sepenuh hati. Nggak cuma di hati, tapi emosi saya. Sehingga kalau mengasihi Tuhan dengan emosi, maka akal budi kita, pikiran kita juga terlibat di dalam mengasihi Tuhan. Hasilnya adalah adanya action. Adanya action. Nah ini nih saudara. Orang gak bisa bilang gini, ya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Oh saya cinta Tuhan kok. But do nothing, gak bikin apa-apa. Oh gak bisa. Orang yang mengasihi Tuhan dengan passionately. Orang yang mengasihi Tuhan dengan antusias. Hasilnya adalah action. Nah, lalu orang yang mengasihi Tuhan, saudara, untuk mengasihi dia lebih dan lebih lagi dengan secara hati, secara emosi, ya, dan secara pikiran, kita perlu ingat-ingat Tuhan tuh baiknya kayak apa sama kita. Kita perlu ingat-ingat Tuhan tuh baiknya kayak apa sama kita. Sehingga apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan, apa yang menjadi perasaannya Tuhan, itu selalu terlibat di dalam hidup kita. Ini seandainya nih, seandainya saya ini punya toko sepeda, karena saya passionate di dalam dunia sepeda. Ya, tahun ini saya merayakan 40 tahun saya di atas saddle. Saya sudah jadi atlet sejak 1981. Ya, di cabang balap sepeda. Tahun ini 2021 40 tahun saya udah goes sepeda. Saya cuma bayangkan seandainya saya punya toko sepeda, maka itu bukan hanya tempat jual sepeda, itu bukan toko, tapi itu akan menjadi tempat berkumpulnya orang, tempat saya bisa berkomunikasi dengan orang, tempat saya bisa melayani orang, tempat saya bisa memberitakan siapa Yesus yang luar biasa, tempat saya bisa menyatakan kasih Yesus sama dia, tempat saya bisa menyentuh hati orang. So akhirnya itu bukan sekedar toko, tapi itu tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Why? Because I love Jesus passionately. Sehingga apapun dibuat, sekalipun misalnya buka toko sepeda, wujudnya adalah jiwa-jiwa yang dijamah Tuhan. Hasilnya adalah actionnya di situ. So saudara, makanya kata kuncinya, orang-orang yang passionate itu sebenarnya kata kuncinya adalah pakai hati. Saudara,
ibadah, melayani Tuhan pakai hati nggak? Kalau saudara pakai hati, nggak berhenti di hati, dia akan melibatkan emosi. Itu juga kenapa ada orang bisa bikin lagu, bisa bikin film, orang yang lihat sampai dijamah sampai keluar air mata karena dia pakai emosi. Dia melibatkan emosinya juga, melibatkan akal budinya. Ini caranya gimana nih? Ini caranya gimana nih? Ya. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi generasi ini, saya mengasihi anak-anak muda. Kemarin saya dengar dari gembala anak muda bahwa hari ini anak-anak muda tuh udah jenuh sekali dengan online. Sekolah online, ibadah online lagi. Tapi sekarang nih udah mau nih mereka keluar untuk olahraga. Udah mau nih mereka keluar untuk ke kafe gini-gini. So, saya nggak bisa tidur pikirin ini terus. So, buat aja acara-acara sebanyak mungkin. Olahraga bersama, ngafe bareng. Pokoknya intinya Injil tetap diberitakan. Kenapa saya terus berpikir? Karena saya mengasihi Tuhan dengan hati, dengan emosi, dengan akal budi. Jadi otak saya nggak bisa berhenti untuk berpikir itu. Karena apa? Saya mengasihi Tuhan dengan hati, emosi, dan akal budi. Itulah passionate. Itulah passionate. Nah, itulah passion, saudara. Nah, mari kita lihat mengenai passionate person. Orang yang passionate gitu, orang yang sederhananya antusias tuh kayak apa sih? Ya, passionate banget dalam satu. Lihat. Passionate person, kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bahasa Inggrisnya bagus. Dia bilang gini, your eyes focused and clear. Ya. Saudara bisa lihat gambar dengan jelas kalau kameranya fokus dan lensanya bersih. Wajah saya terlihat jelas ini karena lensanya fokus dan bersih. Your eyes focus and clear so that you can see exactly what it is He is calling you to do. Nah, jadi benar-benar bisa melihat dengan jelas apa sih yang panggilan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Nah, dan apa aja yang ada di dalam panggilannya itu. Saudara, orang yang passionate, dia akan punya yang namanya vision and dream. Vision and dream. Saya paling suka kalau suruh bahas vision and dream. Karena terus terang, saya ini orang yang vision oriented gitu loh. Benar-benar kalau visinya apa? Tuhan suruhnya kemana? Kalau jelas ini visinya, maka saya akan lakukan itu. Berapapun harganya, apapun penderitaannya, apa aja yang harus ditahan di situ, akan jalanin. Dari tahun 1988, saya lahir baru 1984, 1988 jelas banget Tuhan kasih penglihatan mengenai ada sejumlah besar anak-anak muda dengan seragam putih biru dan putih abu-abu, itu yang saya lihat waktu itu. Dan mereka, saya lihat gerombol itu, saya tahu persis Tuhan suruh saya layani generasi. So dari tahun itu sampai hari ini saya tetap fokus dan clear, jelas Tuhan suruh saya untuk melayani generasi. Nah, saudara, jadi orang yang passionate, dia tuh jelas visinya apa dalam hidup. Saudara, engkau perlu punya visi hidup. Saya ini ke depan mau jadi apa? Mimpi saya apa dengan ini? Dan saya percaya Tuhan mau kasih itu. Ya, nggak perlu dengan hal yang spektakuler. Kadang-kadang dengan hal sederhana Tuhan bisa kasih lihat. Oke, next time kita akan bahas ini. Tetapi orang yang passionate, dia bisa lihat apa yang Tuhan suruh dia lakukan dalam hidup dia hari ini. Ya, kuncinya, apapun yang kau temukan di depan matamu hari ini, kerjakan dengan sepenuh hati. Apapun hari ini yang sedang kau lakukan, ditemukan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati. Dan perlahan tapi pasti Tuhan akan membawa kita kepada apa yang
Tuhan panggil kita kerjakan dalam hidup. Oke. Nah, jadi saya nggak pernah berpikir kok saya akan jadi pendeta seperti hari ini. Nggak pernah berpikir. Tapi di awal ketika saya membangun persekutuan doa anak muda, saya kerjakan dengan sepenuh hati. Pakai hati, pakai emosi, pakai akal budi. Gimana nih persekutuan anak-anak muda ini supaya bisa berkembang? Paling enggak, kalaupun nggak nambah besar, jangan ada yang hilang. Wah, segala cara dengan segala perasaan dan segala doa, dana, dan upaya dikerjakan untuk itu. Nah, saudara, itulah orang yang passionate. Dia punya vision and dream. Ya, jadi, dari awal, saya lihat panggilannya begini, saya kerjakan sampai hari ini. Sampai hari ini. Sekarang gereja ICC udah ada di Bandung, Jakarta, Sydney. Misionaris kita ada di Jerman, ada di Amerika, ya, ada di Taiwan. Buat kita, tetap fokusnya adalah menangkan generasi sebanyak mungkin. Come on. Nah, mari kita lihat hal yang berikut. Passionate person itu akan passionate juga in work. Bekerja dengan passion, bekerja dengan antusias itu kayak apa? Nah ini, anak-anak muda perlu mengerti perkara ini. Orang yang passionate in work, ya, bekerja dengan passion. Ada istilah bahasa Inggris bilang begini, I'm not working, this is my passion. Wah, saya nggak lagi kerja, tapi inilah passion saya. Oke. Tahu dari mana kita bahwa orang ini passionate dengan kerjaannya? Orang ini antusias dengan kerjaannya? Amsal 22 ayat 29 bilang begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, ayatnya berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Hafalkan ini ayat ini, ya. Amsal 22 ayat 29. Dia bilang apa? Orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apapun yang kau kerjakan dengan passion, itu lagi bicara soal yang namanya excellent work. Saya cuma buat kue. Buatlah kuemu dengan passion. Wow. Istri saya, dokter gigi, ada pasien dia yang bikin roti, dan rotinya itu orang ngantri untuk order, sampai penghasilan dia dari roti saja per bulan itu sudah 3 digit. Gimana mungkin bikin roti 3 digit? Tapi memang seringkali kalau dia datang, dia bawa rotinya enak. Ya. Ada beberapa jemaat juga memang yang bikin roti, bikin makanan, passionate. Jadi ketika saya makan juga memang enak. Dan mereka juga diberkati dengan pekerjaannya itu. So, itulah yang namanya passionate in work. Passionate person, dia pasti passionate in work. Contoh. Saya 40 tahun ya di dunia persepedahan. Jadi saya juga mengerti bagaimana merakit sepeda, menyetel sepeda. Nah, karena saya dengan sepeda, selain Tuhan dan keluarga dan lain-lain, dengan sepeda juga saya passionate. Jadi saya pakai hati, saya pakai emosi, saya pakai akal budi saya untuk itu. Jadi saya kalau merakit sepeda atau nyetel sepeda itu excellent sekali. Sangat excellent. Sehingga lucu kadang-kadang. Ya, istri saya suka bilang di rumah kita itu tempat prakteknya 2. Di bawah tempat praktek istri saya, dokter gigi, di atas itu tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang menyetel sepedanya atau merakit sepedanya di tempat saya. Kenapa? Karena banyak raja-raja dunia ini ingin sepedanya dirakit oleh saya.
Dan tentu saja sepedanya raja-raja ini bukan sepeda sembarangan. Mengapa mereka datang sama saya? Karena mereka tahu saya excellent dalam hal ini. Jadi, kalau saudara mau berdiri di depan raja, tentu raja akan menghargai engkau lebih daripada orang hina. Ayatnya kan bilang begitu. Amsal berkata begitu. Raja di hadapan raja dan bukan orang hina. Kalau engkau mau berdiri di hadapan raja, bekerjalah excellent. Itulah namanya passionate in work. Amsal 22 ayat 29. Kerjakan dengan excellent. Orang yang cakap, itu artinya excellent yang dia kerjai. Nah, pakai hati, pakai emosi, pakai pikiran kerjanya. Nah, oke. Orang yang passionate person, itu kelihatan juga di dalam pelayanannya. Makanya passionate in ministry. Coba kita lihat. 1 Korintus 9 ayat 24. Ayatnya berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Passionate person kelihatan juga ketika dia melayani Tuhan. Ayat ini saya senang ayat ini karena di 1 Korintus 9 ini dia bilang begini, semua turut berlari. Ini Rasul Paulus sedang dia tulis ayat ini karena dia melihat olimpiade mula-mula. Olimpiade mula-mula itu cabangnya cuma 2, atletik dan tinju. Nah, saudara, di ayat ini dibilang begini, jadi Rasul Paulus lihat nih, Rasul Paulus lihat dalam gelanggang pertandingan semua lari. Tapi yang dapat hadiah berapa? 1. Artinya, kalau kamu mau dapat hadiah, ya, kalau kamu mau memenangkan pertandingan, larilah begitu rupa. Nah, konteks ayat ini dipakai oleh Rasul Paulus dalam hal memenangkan jiwa-jiwa. Dalam hal menyampaikan pemberitaan Injil. Di dalam membangun jemaat. So, jadi ini juga yang selalu saya buat dan selalu impartasikan kepada banyak pemimpin. Supaya apa? Supaya kita ini lari begitu rupa. Dengan kata lain, all out. Oke, so orang yang passionate person, itu kelihatan dari ketika dia melayani Tuhan. All out. Aduh, puji Tuhan. Gereja ICC kita diberkati dengan para volunteers yang luar biasa. Ya, apa yang kita rindukan untuk ibadah onsite lagi adalah bisa bertemu dengan para volunteers yang luar biasa. Volunteers ini orang-orang yang luar biasa dari bermacam-macam ministry. Dan banyak di antara mereka harus datang jauh lebih pagi daripada jemaat atau bahkan pemimpin atau bahkan pastor dan pulang sesudahnya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka passionate. All out. Lari begitu rupa tuh all out dengan segala daya, dengan segala doa, dengan segala dana. Pokoknya ini mesti jalan. Puji Tuhan, orang yang all out. Passionate person kelihatan dari yang pertama dia punya vision and dream. Dia bisa lihat ke depan, jelas Tuhan suruh saya ini. Nah, passionate person juga dia adalah orang yang passionate in work. Ya, dalam pekerjaannya kelihatan. Passionate person kelihatan di dalam dia juga passionate in ministry. So, hal terakhir, ya, orang yang passionate. Seperti tadi dikatakan bahwa passion itu juga dapat diartikan daya tahan. Rasul Paulus katakan begini, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya, passionate person dia adalah orang-orang yang finishing well. Selesai. Dia selesai semua. Yesus, wah, dari malam ditangkap, di penjara, disiksa di penjara, pagi-pagi disiksa, dicambuk,
markas garnisun Roma, dan kemudian harus memikul salibnya sepanjang jalan salib sampai dipakukan di kayu salib, mati di kayu salib, dikuburkan. Waktu dia di kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, "It is finished." Itulah passion. Ya, punya daya tahan. Dan daya tahannya membawa dia untuk finishing well. Hari ini, saudara-saudara, di mana engkau hendak menyerah? Mungkin kau hendak menyerah di pernikahanmu. Ingat, passionate person itu finishing well. Jangan menyerah dengan pernikahanmu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau bisa mengasihi pasanganmu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan punya kekuatan untuk menanggung beban hari ini, menghadapi pasanganmu, untuk menanggung beban menghadapi orang tuamu, untuk menanggung beban menghadapi pekerjaanmu. Engkau bisa punya daya tahan untuk menanggung bahkan penderitaan menghadapi kehidupan ini. Orang-orang yang passionate, orang yang tahu bahwa dia dikasihi Tuhan, dan dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, dia akan finishing well. So, hari ini saya rindu untuk berdoa buat saudara-saudara. Berapa banyak di antara engkau ingin punya kehidupan yang passionate? Ya. Bukan sekedar, ya udah, jalani aja lah. What will be, will be. Ya. Gimana besok, gimana entar. Oh enggak gitu. Kita bisa hidup passionate. Pandemi belum selesai, tapi saya percaya akan ada yang namanya endemic. Pandeminya endemic. Ada, pasti ada. Ada waktunya di mana kita bahkan udah lupa pernah ada pandemi namanya COVID. Karena kehidupan udah normal lagi. Dan saya percaya waktu itu akan tiba. Kenapa? Karena saya percayalah Tuhan kita tuh baik sama kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menyediakan kita masa depan yang penuh harapan. Berapa banyak orang yang ingin punya daya tahan, kekuatan, ya, dan kasih yang lebih untuk hadapi pernikahan, hadapi keluarga, hadapi sekolah, hadapi pekerjaan, hadapi kehidupan ini, supaya kita semua bisa finishing well. Ya, saya mau berdoa untukmu. Kau yang berkata, saya mau Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Haleluya. Bapak hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanannya di dada. Berdoa supaya sungguh tiap hari mereka boleh sadar, mereka boleh mengetahui bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Sehingga mereka juga boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Sehingga sungguh Tuhan, orang-orang ini akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Melihat apa yang udah Tuhan buat di hari-hari kemarin. Mereka mengenal Yesus lebih daripada hari-hari kemarin. Mereka kenal Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Thank you Lord. Saya bersyukur, saya berdoa supaya ketika kami kenal Yesus, kami mengalami Yesus, kami boleh punya hidup yang passionate. Sehingga kami boleh finishing well dengan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini dan kami hidupi. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus, saya berdoa bersyukur. Haleluya. Amen. Yes. Oke. Berapa banyak kau yang diberkati oleh message tadi, ya? So, jadilah orang yang passionate. Dan tahun 2022 kita akan punya satu tema, yaitu passion. Saudara, hari ini mari angkat kedua belah tanganmu untuk boleh terima berkat Tuhan. Yes. Saya bersyukur, saya punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Bapa yang memperhatikan kami lebih daripada siapapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus, untuk semua pertolongan dan pimpinanmu dalam hidup kami. Thank you Lord. Saya bersyukur buat berkat Tuhan. So, berdoa tiap hari ketika kami mencari Tuhan, Engkau yang menyatakan isi hatimu buat kami. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, emosi kami, dan segenap akal budi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua orang yang percaya, this is a year of restart. Ya. Sama-sama katakan, amin. God bless you. See you next week.
Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.